isi presensinya dulu ya. Langsung mulai aja. Kepada seluruh peserta dimohon untuk mengikuti peraturan yang ada ya. Pertama, matikan mikrofon selama pemaparan materi. Yang kedua, diusahakan menyalakan kamera. Yang ketiga, tetap berada di room Google Meeting sampai dengan acara selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Heri Sud Kuliah Media, pendidik mata kuliah Media, Pendidikan Matematika 2. Selamat siang, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam Let's Talk Professional Communication di jam-jam rawan seperti ini. Ngomong-ngomong nih tentang mengantuk, kalau saya sih langsung ingat kopi ya. Nah, pas banget buat teman-teman yang berada di Semarang atau nanti ada rencana ke Semarang, boleh banget nih mampir ke Arus Balik Cafe, di mana saat bulan Ramadan buka pukul 8 malam sampai dengan jam 2 malam. Dan buat para pemburu promo, tiap hari Jumat, kalau kita beli 2 kopi susu, harganya itu cuma Rp20.000 aja. Gimana lagi kan bisa dapat promo menarik ini? Nah, karena acara ini disponsori oleh Arus Balik Cafe, maka sedikit bocoran nanti di akhir season akan ada hadiah yang dipersembahkan oleh Arus Balik Cafe. Nah, puasa hari ke-11 sudah mulai merasa terbiasa ya, atau jangan-jangan masih ada yang ngerasa lemes nih. Nah, tak terasa juga Lebaran kedua kita masih berdampingan dengan COVID-19. Semoga nanti Lebaran tahun depan kita sudah terbebas dari virus ini. Dan untuk teman-teman, semoga selalu sehat dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ilma Nafiana, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2018 Universitas Negeri Semarang yang akan menjadi moderator untuk menemani teman-teman sampai acara selesai. Jadi, jangan sampai bosan ya. Nah, marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai materi tentu saja, saya akan memaparkan kurikulum vitae dari pembicara kita. Tempat tanggal lahir, Banyumas, 23 Februari 2001. Pendidikan, Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas, Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Matematika. Pengalaman pembicara, yaitu sedang mengikuti the program Build Human Quality Indonesia Machine Learning Patch 2021, Vice Chairman of the MED Public Speaker 2020, Award Mandarin Scholarship 2020, the Indonesian Student Exchange Program Credit Transfer System with Information Technology 2020, Bendahara Himpunan Mahasiswa Matematika periode 2019 dan 2020, dan pelatih pramuka pada tahun 2015 dan 2019. Hobi dari pembicara itu sendiri adalah hiking. Mari kita sambut pembicara kita, Alifatul Muyasaroh. Halo Kak Alifatul Muyasaroh. Halo Kak Ilma. Sekarang kesibukannya ngapain nih Kak? Sekarang kesibukannya hanya kuliah saja, tidak ada kesibukan lainnya sih. Hari ini kita akan membahas materi mengenai professional communication. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kak Alif.
Terima kasih Kak Ilma atas waktunya. Sebelumnya saya izin share screen ya. Bentar. Hmm. Apakah PowerPoint dari saya sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Kakak. Ya, kurang afdol ya rasanya walaupun saya sudah diperkenalkan oleh moderator, tapi saya ingin memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Alifatul Miasaroh. Ya, saya sekarang sedang menjadi atau menempuh semester 6 atau mahasiswa tahun ketiga di Universitas Negeri Semarang dengan program studi pendidikan matematika. Di sini buat teman-teman bisa scan kode QR di bawah ini buat join sosial media saya. Di sini ada nomor WhatsApp saya, ada LinkedIn saya, ada Instagram saya, dan Twitter saya. Jadi buat teman-teman yang nanti harapannya setelah pemaparan materi hari ini, selanjutnya teman-teman bisa berkomunikasi dengan saya, kayak gitu. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah materi yaitu professional communication. Kenapa sih materi yang saya bawa itu professional communication? Karena saya rasa materi professional communication ini sangat kita butuhkan, terutama untuk pengembangan karir kita. Nah, selain professional communication, kita juga membutuhkan yang lainnya, seperti ada berpikir kritis, terusan ada adaptability. Itu salah satu dari hal-hal yang menunjang untuk karir kita. Nah, yang saat ini saya akan paparkan atau saya beri ilmu kepada teman-teman semuanya, sini saya juga masih belajar, yaitu professional communication. Nah, kenapa sih kita membutuhkan professional communication? Selain alasan tadi, kita juga membutuhkan professional communication karena professional communication merupakan inti dari setiap kegiatan atau bisnis atau dimanapun kita bekerja, kita akan menghabiskan banyak waktu untuk berkomunikasi. Berkomunikasi bukan hanya kita dengan orang yang baru kita kenal atau sudah kita kenal, tapi kita juga berkomunikasi dengan orang yang belum kita kenal. Nah, komunikasi ini salah satu hal yang tidak bisa kita hindari. Kenapa tidak bisa kita hindari? Karena pada komunikasi penting untuk kita semua, yaitu memahami proses komunikasi dengan cara yang lebih spesifik untuk meningkatkan efektivitas kita dalam berkomunikasi, bahwa kita bisa berkomunikasi dengan media apapun. Seperti halnya sekarang ini lagi maraknya yaitu LinkedIn. Nah, di saat ini itu banyak orang yang membuat atau berlomba-lomba membaguskan profil LinkedIn kita. Kenapa kok berlomba-lomba? Karena LinkedIn itu salah satu jejak digital, di mana saat kita sedang mengikuti sebuah, entah itu seleksi beasiswa atau seleksi pekerjaan, ada beberapa perusahaan yang menggunakan fitur digital, yaitu untuk mencari profil kita, seperti apa jejak rekam digital kita di masa lalu, di misal kayak Facebook, di Instagram. Nah, tapi yang sekarang lagi marak yaitu LinkedIn. Nah, nanti akan saya jelaskan beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan di LinkedIn. Nah, tapi sekarang kita akan membahas mengenai profesional komunikasi dulu, yaitu penyebab komunikasi tidak efektif. Nah, sebelum menjelaskan mengenai penyebab komunikasi tidak efektif, ada dua keuntungan jika kita mempunyai atau kita telah belajari atau kita menggunakan professional communication. Yang pertama, professional komunikasi bisa kita punyai itu agar saat kita berbicara dengan orang lain, kita bisa saling mengerti atau saling paham.
Keuntungan yang kedua yaitu untuk membangun interpretasi atau hubungan interpersonal dengan orang lain, entah itu uh, dengan pemimpin atau dengan teman kerja atau dengan teman kuliah, begitu. Lalu setelah ada keuntungannya, dan di komunikasi sendiri ini ada 3 komponen. Yang komponen yang pertama itu ada pengirim, komponen yang kedua ada penerima, dan yang komponen ketiga itu ada pesan. Pesan di sini itu mempunyai banyak faktor bagaimana kita mengirimkan pesan. Seperti halnya, pesan di sini itu kita mempunyai banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, seperti faktor dalam jarak jauh. Nah, di sini ada salah satu faktornya itu masuk ke dalam penyebab komunikasi tidak efektif. Jadi pesan-pesan di sini, kenapa tadi kok komponennya ada 3, yaitu pesan, terus pesan, pengirim, penerima. Nah, yang akan dibahas di sini yaitu lebih ke pesannya. Penyebab komunikasi tidak efektif atau penyebab pesan itu tidak kurang efektif. Yang pertama itu ada jarak. Jarak di sini yaitu keadaan geografi antara pengirim dan penerima. Jadi karena kita terbatas jarak, terutama saat ini, yaitu kita sedang mengalami pandemi COVID-19, maka jarak, mau nggak mau, kita harus bisa beradaptasi dengan hal yang ada. Bukan kita justru menghindari, atau kita harus banget nih ketemu buat komunikasi, buat ngobrolin ini. Tapi justru karena dengan adanya pandemi ini, kita harus bisa beradaptasi dengan hal baru. Maka dari itu, penyebab komunikasi tidak efektif yaitu jarak, maka kita harus bisa beradaptasi kayak gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada penyebabnya yaitu psikologi. Nah, psikologi di sini apakah mood kita sedang bagus atau sebaliknya? Maksudnya yaitu kita ini lagi mood buat ngechat gak sih? Lagi mood buat komunikasi gak sih? Lagi mood buat bales chat gak sih? Atau lagi mood buat telekonferensi gak sih? Atau lagi mood buat dengerin webinar gak sih? Kayak gitu. Nah, maka dari ini penyebab komunikasi kurang efektif ya ini, kalau semisal kita moodnya lagi kurang bagus, ada perasaan pasti yang, aku lagi nggak pengen diganggu, lagi nggak pengen dengerin orang ngobrol, atau lagi nggak pengen memperhatikan webinar seseorang yang sedang berbicara, kayak gitu. Itu maka komunikasi itu bisa menjadi kurang efektif. Lalu yang ketiga ada bahasa. Bahasa di sini bisa menjadi penyebab karena bahasa bisa menjadi penghalang. Di mana kalau semisal kita misal ada, saya sendiri bisanya bahasa Indonesia, tapi saya ingin ada klien atau ada sebuah perusahaan di mana kita tuh harus mempresentasikan di depan orang-orang dari India, maka kita harus bisa bahasa Hindi kayak gitu. Maka dari itu bahasa itu bisa menjadi penyebab komunikasi itu tidak efektif kayak gitu. Nah, untuk menanggulanginya yaitu kita bisa membawa sebuah penerjemah kayak gitu. Atau kita bisa belajar mengenai bahasa gitu. Lalu penyebab yang keempat itu ada situasi. Di mana perbedaan organisasi, perbedaan jabatan atau perbedaan kekuasaan itu bisa menjadi penyebab komunikasi kurang efektif. Di mana kalau semisal kita menghubungi orang yang lebih tua atau semisal jabatannya lebih tinggi, kita akan merasa atau kurang enak. Atau kita masih berpikir-pikir, aduh, cara menyampaikannya pesannya kayak gimana ya? Kayak gini gimana ya? Udah sopan belum ya? Kayak gitu. Nah, di mana kita banyak berpikir atau banyak pertimbangan lah di situ, kalau semisal kita sudah terlalu banyak berpikir, terlalu banyak pertimbangan, dan akhirnya kita menyerah, udah nggak jadi aku hubungin, udahlah kayak gini aja, biarin aja, nggak usah dihubungin kayak gitu. Itu malah justru komunikasi itu malah tidak berjalan. Maka dari itu, situasi menjadi salah satu penyebab komunikasi tidak efektif. Nah, lalu yang terakhir, yaitu ada interpersonal atau gaya komunikasi dengan seseorang. Gaya komunikasi dengan seseorang di sini kita harus bisa mengikuti gaya seseorang, kayak semisal contoh, kita mau berbicara dengan Bapak Ibu dosen kayak gitu. Contohnya seperti itu. Nah,
kalau kita berbicara dengan Bapak Ibu dosen, tentu saja yang pertama kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Lalu yang kedua kita harus bisa menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Lalu yang ketiga kita harus memposisikan bahwa kita di sini itu juga memerlukan atau kita membutuhkan beliau kayak gitu. Semisal di sini kita belum tahu cara menghubungi beliau, terusan cara kita berbicara dengan beliau atau mengirimkan pesan dengan beliau, maka kita harus bertanya dulu ke teman dulu atau ke kakak tingkat kayak gitu. Nah, maka dari itu bisa menjadi penyebab komunikasi yang kurang efektif. Nah, selanjutnya itu ada prinsip komunikasi efektif. Prinsip komunikasi efektif yang pertama yaitu hasil yang diinginkan dari setiap proses komunikasi. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan atau ada hal yang harus kita tuju bersama. Kayak semisal, yang pertama kita harus saling mendengarkan. Saya ingat perkataan dosen saya dan pada kesempatan kali ini dosen saya bergabung yaitu Bapak Heri. Beliau pernah berkata bahwa hal yang paling susah atau hal yang paling sulit dilakukan adalah mendengarkan. Ya, saya masih ingat kata-kata beliau. Nah, jadi prinsip yang pertama yaitu kita harus bisa saling mendengarkan. Dengan kita saling mendengarkan, komunikasi bisa terjadi secara efektif, kayak gitu. Sering nih saya mengalami hal-hal kayak semisal teman saya lagi cerita, terus ada saya sendiri sedang bermain handphone kayak gitu. Kadang saya terlalu fokus bermain handphone dan akhirnya saya tidak mendengarkan apa yang teman saya ceritakan. Padahal itu bukan suatu kesengajaan. Ingat, itu bukan suatu kesengajaan ya. Nah, karena hal itu bisa menjadi komunikasi itu kurang efektif. Maka dari itu, ya ini prinsip komunikasi efektif yaitu harus bisa saling mendengarkan. Lalu yang kedua yaitu komunikasi bukanlah pilihan. Tadi saya di awal sudah menyinggung bahwa komunikasi itu bukanlah sebuah pilihan. Jadi mau nggak mau kita harus mau berkomunikasi. Mau nggak mau kita harus berani untuk bertanya, berani untuk berbicara kayak gitu. Maka dari itu yang ketiga yaitu ada prinsip apa yang dikatakan tidak bisa tidak diucapkan. Maksudnya, semisal kita sedang berbicara dan ternyata apa yang kita ucap itu salah, itu kita bisa berkata, mohon maaf, apa yang telah saya katakan salah di sini, saya ingin mengklarifikasinya. Nah, walaupun semisal kita sudah mengklarifikasi, kita sudah memperbaiki, tetapi meminta maaf itu merupakan hal yang kita ucapkan itu tidak dapat kembali, atau waktu yang tadi itu tidak kembali, atau sudah membuat image kita di mata pendengar kita itu kurang baik kayak gitu. Ada hal-hal yang kosong walaupun kita sudah minta maaf kayak gitu. Lalu prinsip yang keempat ada komunikasi terjadi dari dua arah. Ya, jadi komunikasi itu harus ada pengirim dan penerima. Bukan hanya kita saja yang sebagai pembicara, bukan hanya kita saja yang sebagai pendengar, tapi komunikasi yang baik itu harus terjadi dari dua arah. Seperti halnya saat kita mengadakan suatu pertemuan atau suatu webinar seperti ini, sangat diperlukannya umpan balik. Nah, webinar seperti ini kan untuk materi itu biasanya pemateri membicarakan dulu apa aja sih materi yang dibawakan kayak gitu. Nah, setelah itu nanti akan ada tanya jawab. Nah, maka dari itu adalah komunikasi terjadi dari dua arah. Nah, ini sudah menggunakan prinsip komunikasi yang efektif. Nah, selain tadi ada tanya jawab, lalu ada umpan balik atau feedback, itu juga ada klarifikasi untuk selanjutnya kayak semisal kita kurang paham akan hal ini, maka kita bisa menanyakan dan si penjawab itu bisa
berikan jawabannya sebagai klarifikasinya gitu. Maka dari itu diharapkan pada saat terjadi komunikasi dari dua arah, diharapkan dari penerima ataupun pemberi atau pendengar atau pembicara itu bisa saling aktif untuk berbicara baik secara verbal maupun non-verbal. Lalu yang kelima itu ada komunikasi adalah komitmen jangka panjang. Komitmen jangka panjang di sini maksudnya kita harus terus melatih cara berkomunikasi kita, cara kita mempraktekkan sebuah kita misal sebagai master of ceremony atau kita sebagai moderator atau kita sebagai pembicara, kayak itu kita harus selalu berlatih dan terus mempraktekkan. Berlatih di sini kita harus terus mengupdate hal-hal yang baru, mencari bahan, mencari apa aja sih yang lagi booming saat ini, kayak gitu. Kita harus mencari hal tersebut untuk menjadi bahan saat kita berbicara atau saat kita berkomunikasi, kayak gitu. Selanjutnya yaitu ada saluran komunikasi. Nah, inti dari materi di sini itu akan membahas mengenai saluran komunikasi, terutama melalui email, lalu face-to-face meeting, conference call, dan chat platform. Nah, email di sini itu bisa kita gunakan untuk secara formal kepada atasan, kepada Bapak Ibu dosen, kepada pihak-pihak perusahaan, kayak gitu, kita bisa menggunakan email sebagai saluran komunikasi. Nah, di sini untuk email, yaitu tampilan email saat kita mengirimkan email itu ada to CC, BCC, subject. To di sini itu digunakan kepada orang yang paling berpengaruh atau orang yang kita tuju untuk email tersebut, kayak gitu. Lalu kalau CC ini, sisi ini kita gunakan untuk orang yang kita inginkan untuk informasi tetapi tidak terlibat secara langsung. Nah, kalau itu kan tadi terlibat secara langsung atau yang paling berpengaruh. Kalau CC ini kita ingin memberikan informasi aja kayak gitu. Tapi kalau BCC ini yaitu untuk individu tertentu atau orang tertentu ingin untuk menerima pesan tetapi tidak ingin penerima lain itu tahu bahwa kita tuh mengirim pesan terhadap beliau kayak gitu atau dia kayak gitu. Nah, di bisnis ini kita bisa mengirimkan pesan lebih dari 50 orang gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada subjek. Subjek di sini jika pesan itu penting, maka diawali dengan tanda kurung. Nah, seperti kayak semisal update atau semisal penting kayak gitu. Itu bisa kita beri tanda kurung dulu di awalnya. Itu untuk email. Nah, di email di sini kita harus bisa tahu cara penulisan yang baik dan yang benar. Biasanya di email sendiri kan tadi untuk orang-orang penting, maka dari itu di email sendiri kita harus yang pertama dengan mengucapkan selamat pagi atau salam dulu, assalamualaikum. Terus mohon maaf telah mengganggu waktunya. Perkenalkan saya siapa? Misal perkenalkan saya Alifatul Miyasaroh dari Universitas Negeri Semarang. Terus izin menyampaikan atau izin mengirimkan apa tujuannya secara jelas, secara ringkas, kayak gitu. Lalu poinnya apa? Udah, jangan lupa ucapkan terima kasih, kayak gitu. Itu untuk cara penulisan di email dan itu harus sopan, formal. Jangan pakai misal tertuju ke seseorang yang atasan gitu, jangan menggunakan lo gua atau aku atau kamu, tapi bisa berkenalan menggunakan bapak atau ibu kayak gitu biar lebih sopan kayak gitu. Lalu yang saluran yang kedua adalah face to face meeting. Nah, di face to face meeting yang harus kita lakukan yang pertama yaitu datang pertemuan itu tepat waktu. Semisal dimulainya pukul 2, ya kita harus sudah standby di tempat pukul 2. Nah, jika kita tidak bisa datang tepat waktu, kita bisa izin terlebih dahulu. Nah, kan namanya juga komunikasi. Jadi, ada apapun itu, ada hal-hal yang tidak sesuai atau kurang sesuai, kita bisa berkomunikasi, kita bisa menyampaikan, kenapa kok kita terlambat, kayak semisal dimulainya jam 2, tapi
mungkin belum bisa datang jam 2, datangnya nanti bisanya jam 3 atau setengah 4, nanti bisa izin dulu kayak, mohon maaf saya belum bisa datang tepat waktu dikarenakan ada ini. Itu lalu yang kedua ada menyiapkan data dan informasi sebagai penunjang pertemuan. Jadi kalau semisal kita mau ada pertemuan atau ada rapat itu tentang suatu hal, nah kita harus sebaiknya kita harus menyiapkan data atau informasinya terlebih dahulu agar nanti di pertemuan kita bisa saling memberikan materi atau memberikan masukan kepada anggota pertemuan yang lainnya. Nah, maka dari itu yang ketiga yaitu kita harus menjadi orang yang aktif. Kita harus aktif dalam pertemuan tersebut. Kayak semisal walaupun hal simpel aja, kayak selamat pagi semuanya. Nah, terus tiba-tiba diem semua. Padahal ini pertemuan secara langsung, secara tatap muka, tetapi diem semua, nggak ada yang jawab selamat pagi. Itu kan rasanya kurang pas dan itu nanti pertemuannya itu menjadi terasa hambar. Maka dari itu kita harus menjadi orang yang aktif dengan hal simpel seperti tadi. Ada yang mengucapkan salam, kita menjawab, kayak gitu. Lalu yang keempat ada berani memberikan pendapat. Kita harus berani memberikan pendapat. Jika kita belum berani memberikan pendapat, ayo kita coba sedikit demi sedikit, entah itu untuk melatihnya kita bisa berpendapat dengan sesama teman. Kita bisa join nih sama siapa ya, teman terdekat kita ya. Aku mau latihan berpendapat, kamu tolong koreksi ya. Atau semisal pendapatku kurang pas sama kamu boleh banget nih ngasih masukan buat aku kayak gitu. Nah itu salah satu hal atau salah satu latihan untuk kita bisa berani memberikan pendapat. Ingat, saat kita sudah berani memberikan pendapat di satu acara, kita bisa berani memberikan pendapat di acara-acara lainnya. Nah, lalu selanjutnya kita bertanya apapun itu jika kita tidak paham. Karena komunikasi kan tadi itu terjadi prinsip komunikasi kan tadi ada komunikasi terjadi dari dua arah. Maka dari itu, jika kita kurang paham akan sebuah materi, akan suatu cerita, kita menanyakan lagi saja. Aduh, saya kurang paham terkait dengan hal ini. Bisa tolong dijelaskan kembali kayak gitu. Lalu selanjutnya jujur. Jujur di sini kita harus jujur. Jika kita jujur kurang setuju dengan pendapat seseorang atau semisal jujur kita ini belum paham kayak gitu, kita jujur aja kayak gitu. Atau tadi kita telat belum datangnya nggak bisa tepat waktu nih, kita jujur aja kenapa saya nggak bisa datang tepat waktu kayak gitu. Lalu yang selanjutnya itu dengarkan dan jangan berbicara saat orang lain sedang berpendapat. Nah tadi kita harus bisa mendengarkan kayak gitu. Kita harus bisa saling mendengarkan. Maka dari itu kita harus bisa mendengarkan dan jangan berbicara saat orang lain sedang berpendapat kayak gitu. Atau bisa kita katakan menciptakan forum di dalam forum ya. Lalu yang terakhir yaitu ada eye contact. Jadi semisal kita berbicara dengan seseorang, kita bisa melihat matanya atau semisal lawan jenis, mungkin menghindari lawan jenis kayak gitu, kita bisa menghadap ke bawah, tapi posisi badan kita itu menghadap ke pembicaranya kayak gitu, atau orang yang kita ajak bicara. Gitu. Itu untuk saluran face-to-face meeting. Selanjutnya ada conference call. Nah, ini contohnya dari conference call yaitu kita join di room beberapa menit sebelum dimulai. Lalu kedua memperkenalkan diri kita dari mana. Lalu yang ketiga bisa mengetahui atau menjelaskan agenda apa yang akan dibahas dan hasil dari pertemuan. Nah, seperti halnya hari ini, kita agendanya adalah webinar. Yaitu apa sih yang dibahas? Ya ini, professional communication. Hasilnya apa? Hasilnya diharapkan teman-teman bisa bisa tahu atau sudah bisa mengerti professional communication kayak gitu. Nah, jadi hampir di keseluruhan saluran komunikasi yang kita harus bisa aktif. Nah, karena di conference call ini kita harus bisa aktif dan terus mengikuti pertemuan. Karena menggunakan media online seperti ini sangat mudah sekali kita untuk live atau mudah sekali kita untuk skip pertemuan, itu sangat mudah. Atau kita bisa saja, kita cukup join, udah kita tinggalin kayak gitu. Nah, maka dari itu kita harus bisa terus mengikuti pertemuan agar komunikasi itu secara efektif. Kayak misal kita lagi kuliah nih,
Bapak dosen atau Ibu dosen sedang menjelaskan, lalu memberikan pertanyaan. Karena kita tadi hanya join saja, lalu kita skip, kita tinggal tidur, atau kita tadi tinggal ke kamar mandi, seharusnya kalau kita tinggal ke kamar mandi, kita bisa izin terlebih dahulu, mohon maaf, saya izin untuk ke kamar mandi, kayak gitu. Baiknya seperti itu. Nah, semisal kita tadi ditanya oleh Bapak Ibu dosen, lalu kita live, nah ini kita dicariin, loh kok nggak jawab-jawab, kemana ini mahasiswa, kayak gitu. Maka dari itu, kita harus bisa mengikuti pertemuan dari awal sampai akhir. Kalau misalnya nggak bisa awal sampai akhir, atau nanti di pertengahan ada urusan itu, kita bisa izin. Nah, lalu setelah conference call selesai, kita bisa memberikan feedback mengenai apa yang sudah dibahas, atau kita bisa memposting beberapa menit rekaman conference call, atau memposting, biasanya nanti di akhir session ini biasanya ada foto bareng kayak gitu ya. Kita bisa memposting hal tersebut. Kalau semisal kita posting di Instagram, di story, IG kayak gitu, atau di LinkedIn, kita bisa mengetek pembicaranya atau tag teman kita kayak gitu, nanti bisa saling repost kayak gitu, saling memberikan komentar kayak gitu. Nah, itu kan komunikasi bisa terjadi secara terus menerus, tidak hanya berhenti saat pertemuan online ini selesai, ya udah kita nggak komunikasi lagi ya gitu. Nah, maka dari itu kita bisa setelah acara ini selesai, nanti teman-teman bisa ngasih feedback dengan cara nanti mungkin ada mengisi Google Form, atau mengupload rekaman conference, atau mengupload foto bareng kita kayak gitu dengan tag pematerinya kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Ini saya waktu beberapa hari yang lalu saya mengikuti conference call dengan pembicara, yaitu staff Google. Ini dari India. Nah, di sini saya ini sebenarnya rekaman. Ini rekaman, cuma ini saya screenshot, jadinya hanya sebuah foto. Nah, di sini saya mengetek pembicaranya, yaitu ada Kavita Goel dan Iswarya Balakrishnan. Dan teman-teman tahu, setelah acara ini, nih itu mereka saling komentar ke saya, memberikan postingan positif, memberikan komentar positif kayak, wah terima kasih, sungguh videonya bagus banget, atau apa gitu. Nah, maka dari itu, seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa dengan setelah kita memberikan feedback berupa kayak gini, kita bisa terus menjalin komunikasi kayak gitu. Nah, lalu yang terakhir itu ada di chat platform. Seperti halnya saat kita yang sehari-hari itu biasanya di WhatsApp group, di sosial media kayak Instagram, Twitter, kayak gitu. Nah, kita bisa menggunakan, kalau kita memulai, kita bisa mengucapkan selamat pagi, maaf mengganggu waktunya, seperti halnya email, atau memperkenalkan diri, langsung ke poin penting, dan ingat, jangan berlebihan emoticon. Kayak lalu ditambahin emoticon ketawa, ditambahin emoticon menangis, udah cukup satu aja emoticonnya kayak gitu. Jangan terlalu berlebihan. Itu untuk di chat platform gitu. Nah, materinya saya rasa cukup nih, Kak Ilma. Iya, mungkin cukup. Ya. Untuk materi saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada sesi tanya jawab kepada para peserta yang ingin bertanya. Bisa menyalakan mikrofon atau bisa menulis di kolom chat dengan menyebutkan nama dan asal, kemudian pertanyaan. Silakan. Mungkin bisa tanya-tanya tentang kalau misalkan ngechat sama tadi dosen yang baik gimana, terus mungkin mau tanya pribadi sama Kak Alif, kalau itu sih mungkin bisa lewat chat pribadi kali ya.
Ayo teman-teman nggak usah malu-malu, tanya aja. Barangkali ada yang belum paham atau mau dijelasin lebih detail lagi, nggak apa-apa, tanya aja. Ada pertanyaan nih Kak Alif dari Pak Heri Sutarto. Izin bertanya, menurut Kak Alif, komunikasi lisan secara daring dengan secara face to face lebih banyak. Keuntungannya itu lebih banyak. Mungkin gini, komunikasi lisan secara daring dengan secara face to face itu keuntungannya apa dan kerugiannya apa di antara keduanya itu. Mungkin seperti itu. Mohon penjelasannya Kak Alif. Terima kasih Pak Heri untuk pertanyaannya. Jadi menurut saya sendiri komunikasi secara lisan atau secara daring baik face to face maupun tadi daring, menurut saya kalau semisal keuntungan komunikasi secara face to face dulu ya. Kalau komunikasi secara face to face keuntungannya yang pertama kita bisa kita bisa terus mengikuti pertemuan tersebut, maksudnya kita bisa terus fokus mendengarkan apa yang pembicara sampaikan dan kita bisa langsung memberikan balasannya, atau semisal kayak pemateri sedang membahas ini kita kurang paham, kita bisa langsung menanyakan, atau semisal pembicara mengatakan apa lalu menurut kita kurang pas, kita bisa langsung berbicara. Itu yang pertama, kita bisa terus ikuti pertemuan dari awal sampai akhir itu kalau face to face gitu. Kalau semisal kerugiannya, kalau semisal di masa pandemi seperti ini ya, kerugian face to face yaitu kita tahu bahwa kita harus selalu menjaga jarak, terus jangan bertemu dengan orang banyak lah. Mungkin itu salah satu dari kerugiannya. Nah, sedangkan kalau semisal berkomunikasi secara daring, yaitu yang kendalanya, yang pertama saya berbicara kendala dulu, karena saya rasa karena hal baru jadi merasa banyak kekurangannya gitu. Yang pertama, kita bisa skip atau kita tidak bisa mengikuti pertemuan dari awal sampai akhir, di mana kita nanti di pertemuan atau di awal meeting kita udah merasa ngantuk kayak gitu, jadi kita tiba-tiba tidur tanpa kita rasa, kita sadari kita udah tertidur aja kayak gitu. Lalu yang kedua, pertanyaannya tenggelam. Lalu yang kedua, kerugiannya yaitu jika komunikasi kita buruk, maka apa yang telah disampaikan oleh pembicara kita kurang dalam mendengarkannya kayak gitu. Itu kerugiannya. Sedangkan kalau keuntungan dari daring di sini, kita tidak perlu pergi jauh, kita tidak perlu pergi kemana-mana, kita cukup aja dari rumah, atau semisal kita bisa sambil mengerjakan suatu hal. Nah, itu keuntungannya. Gitu. Itu sih jawaban dari saya, Pak Heri. Bagaimana Pak? Cukup atau bagaimana? Ya, cukup ya. Tetapi saya sedikit menambahkan, Alif, bahwa ketika kita sedang melakukan komunikasi secara face to face, berhadapan langsung orang per orang gitu ya, sebenarnya yang melakukan komunikasi itu bukan hanya organ yang namanya mulut ya, tetapi semua organ di tubuh kita itu bersama-sama melakukan komunikasi sehingga menjadi satu kesatuan gerakan bahasa tubuh yang bagus, yang saling mendukung.
Tetapi ketika seperti ini gitu ya, kita susah mengeksplor bahasa tubuh kita, sehingga apa yang kita ucapkan itu punya sedikit daya dukung yang berkurang gitu ya, dengan berkurangnya komunikasi tubuh kita. Itu. Silakan dilanjutkan, Alif. Ya, terima kasih Pak Heri. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Heri. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih, ada dari Rizka Berliana Sari, asalnya tuh dari Kendal. Pertanyaannya itu, bagaimana sih cara menyikapi teman yang slow respon dalam komunikasi online seperti WhatsApp dan sebagainya? Gitu Kak Alif, gimana? Oke, pertanyaannya cukup bagus ya Kak Rizka. Terima kasih buat pertanyaannya. Cara kita menyikapi kalau menurut saya, sepertinya ini udah rahasia umum juga ya. Kalau semisal teman kita slow respon, lalu dia buat status, kita bisa mengomentari. Karena biasanya kalau semisal kita udah komentari, biasanya langsung dibales kayak gitu. Tapi jika masih saja belum dibales, loh teman, ini teman ya. Kalau teman bisa aja kita bisa langsung telepon, atau kita bisa menanyakan kepada teman terdekatnya yang kita tahu. Menanyakan, ini kenapa sih kok slow respon, agar kita bisa lebih mengerti keadaannya. Kayak semisal, oh ternyata sinyalnya susah, biasanya dibalasnya nanti sore. Oh oke. Berarti emang jamnya dia online itu nanti sore kayak gitu. Mungkin nanti sore kalau semisal teman kita masih belum saja membalas, kita bisa chat ulang lagi kayak gitu. Itu. Lalu kalau semisal itu untuk di WhatsApp. Kalau semisal untuk di lainnya kayak semisal mungkin di Instagram ya, ini kan anak muda ya. Anak muda ini pada suka main Instagram. Walaupun nggak bikin story atau nggak update story atau nggak ngeposting foto, ini biasanya tetap pada online nih. Nah, caranya bisa kita dengan cara kita komentar feed terakhirnya. Atau kita bisa mengirimkan direct message aja, iseng-iseng nih. Oh, wah dia baru aja online nih, coba aku chat aja, coba bales enggak nih. Kalau semisal nggak bales, ya seperti tadi, bisa aja dia belum online kayak gitu. Jadi ada saatnya kita nggak harus kita maunya kita dibalas terus, tapi juga ada saatnya kita juga mengerti mengenai apa yang sedang teman kita alami kayak gitu. Itu sih jawaban dari saya, Kariska. Jadi poinnya, yang pertama, kita bisa mereply nih story WhatsApp-nya kalau misal di WhatsApp. Terus yang kedua, kita bisa menanyakan kepada teman terdekatnya, kayak gitu. Lalu yang ketiga, saat dia online, kita langsung chat aja. Nah, kalau kita langsung chat aja, kayak gitu. Jadi ada 3 poinnya. Kayak gitu. Begitu Kak Rizka, bagaimana? Baik, terima kasih Kak Alif. Ya, sama-sama Kak Rizka. Kak Rizka dari Kendal ya? Iya. Kemudian ada dari Kak Hafid Nur Pradipda dari Semarang nih. Mau tanya Kak, saya itu kan introvert. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang introvert secara face to face atau conference biar pembicaranya asik kemudian juga efektif gitu dalam pembahasannya? Langsung aja Kak Alif. Oke, terima kasih Kak Hafid. Ini sepertinya ada sisi-sisi curhat dikit ya. Ada sisi curhatnya nih, saya introvert, terus bagaimana sih caranya biar pembicaraan itu asik, terus efektif gitu dalam pembahasan. Yang pertama kita harus ada kemauan. Kita udah mau untuk mengajak seseorang berbicara atau kita sudah mau terlibat dalam suatu pembicaraan kayak gitu. Yang pertama kita harus ada kemauan. Yang kedua kita harus kita punya sifat keberanian. Kita harus yakin, oh aku berani nih, aku bisa nih, aku yakin nih aku bisa. Gitu. Nah terus kalau misal kita sudah mempunyai rasa kemauan, terus berani. Nah, selanjutnya ini nih, biar pembicaraan asik, itu gimana sih dan efektif kayak gitu. Kita dimulai dari lingkup yang kecil dulu aja. Kayak semisal, Kak Hafid deketnya sama siapa nih, kayak gitu. Misal sama siapalah gitu, deket. Nah, terus pengen punya kemauan, nanti kalau misal ada pertemuan secara tatap muka atau conference nih, Kak Hafid bisa berani
bisa yakin, bisa merasa asik dengan pembicaraannya gitu, itu bisa latihan sama temennya, misal nyari topik, atau nah ini mencari bahan atau berita-berita terbaru. Kayak misal sekarang berita terbarunya itu ada kayak misal sholat jamaah yang 7 menit itu. Terus yang kedua berita terbaru kayak Atta Aurel yang Atta kena COVID kayak gitu, atau Nagita Slavina hamil kayak gitu. Atau kalau semisal pembicaraannya itu kan untuk anak muda atau anak yang seumuran. Kalau semisal untuk ibu-ibu bisa menggunakan ini nih, sinetron yang Andin itu kayak gitu. Nah, atau Ikatan Cinta. Nah, itu untuk membangun sebuah komunikasi yang biar asik atau efektif. Jadi ini poinnya itu, yang pertama kita harus punya rasa kemauan, yang kedua keberanian, dan yang ketiga yaitu adalah mencari topik. Kita sudah mempunyai topik dulu yang akan kita bawakan. Begitu nih Kak Hafid. Tapi ini bagus sih Kak Hafid ya. Nih Kak Ilma, Kak Hafid bagus sih, dia udah berani bertanya nih. Biasanya jarang kan yang namanya orang introvert itu kan malu bertanya, biasanya kan gitu. Tapi ini Kak Hafid berani bertanya, itu berarti sebuah kemajuan mungkin gitu ya Kak. Dua pertanyaan terakhir nih, ada dari Kak Dandi Ali Akbar, izin bertanya. Tadi kan sudah dibahas mengenai LinkedIn. Bisa dijelaskan lebih detail nggak sih bagaimana komunikasinya gitu Kak? Oke. Buat LinkedIn di sini seperti halnya personal branding kita, itu jadi di LinkedIn ini kita bisa menjadikan ini sebagai personal branding atau keunggulan dari diri kita. Izin share screen ya. Oke. Nah, komunikasi di sini itu semisal, nah ini salah satu, ini profil saya. Nah, komunikasi di sini kita bisa, yang pertama pasang foto profil, jangan lupa ya. Kalau semisal di sosial media diusahakan pasang foto profil, dan pasang foto profil ini terbaru atau asli kayak gitu. Terus yang kedua, di mana kita saat ini sedang belajar, kita tinggal di mana begitu. Terus kalau semisal, nah pengalaman-pengalamannya kita bisa mencantumkannya. Lalu, nah ini sertifikasi atau lisensi yang udah kita dapat tuh ada apa aja, lalu kemampuannya ada apa aja, kayak gitu. Itu merupakan komunikasi dalam di LinkedIn ini. Terus selanjutnya, nih seperti kalau semisal aktivitasnya. Nah ini saya perlihatkan. Nah, sepertinya sinyalnya. Oke. Nah, seperti kita mempostingnya ini, kalau di sosial media diusahakan postingan terbaru ya, jangan postingan lama. Atau kalau semisal postingan lama bisa kita kasih keterangan kayak throwback kayak gitu. Atau ini diambil kapan kayak gitu. Ini salah satunya. Jadi postingan terbaru, terus apa hal-hal yang baru kita dapat itu kita bisa mempostingnya kayak gitu. Nah, itu untuk mengenai kita berkomunikasi menggunakan LinkedIn gitu. Begitu nih Kak Dandi nih. Kak Dandi, bagaimana Kak Dandi? Oke, mungkin udah jelas ya, atau mungkin Kak Dandinya sinyalnya lagi trouble. Tapi ini udah jawab kok di kolom chat. Selanjutnya yang terakhir itu ada dari Kak Ines Safitri dari mahasiswa Startercom 2020. Izin bertanya Kak Alif, bagaimana tanggapan Kakak ketika menghadapi orang yang diajak berbicara tetapi sedang tidak mood atau sulit diajak berbicara sementara topik yang dibicarakan itu penting? Gimana Kak Alif?
Terima kasih Kak Ines, pertanyaannya cukup realistis ya di kehidupan sehari-hari ya, dimana dimana kita ada punya teman yang dia mudian, atau jangan-jangan doinya mudian gitu. Sedangkan ini mau bahas penting nih, kayak kapan sih kita pergi bareng, itu kan suatu hal penting dalam suatu hubungan ya. Nah, kalau misalnya tidak mood, nah yang pertama, kalau semisal itu teman dekat, kita bisa tahu dulu dia nggak moodnya kenapa. Lalu untuk kalau misal dia lagi nggak mood, itu kita harus bagaimana sih biar dia ini mood lagi gitu. Itu. Lalu kalau semisal dia bukan teman yang begitu dekat, yang penting sih ini, diamkan dulu. Kenapa harus didiamkan dulu? Beri jeda terlebih dahulu kayak gitu. Kalau misal udah diberi jeda, lalu kita baru kita bisa kasih penekanan di awal. Sebelum kita berbicara, kita bisa kasih penekanan dulu kayak, mohon maaf nih sebelumnya, saya tahu lagi kurang mood, kurang baik perasaannya, tapi di sini saya akan bahas suatu hal penting, jadi tolong bisa bekerja sama dulu kayak gitu. Untuk ini ada awalannya dulu gitu, kayak ini mau hal penting nih, biar teman kita atau semisal orang yang kita ajak bicara ini tahu dulu situasi kita ini penting gitu. Jadi jangan diacuhkan kayak gitu. Kayak gitu sih Kak Ines. Bagaimana Kak Ines? Terima kasih Kak Alif. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih buat Kak Ines. Selanjutnya, saya rasa cukup ya untuk sesi pertanyaan ini. Dari materi yang tadi Kak Alif sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa komunikasi itu tidak bisa dihindari, karena dimanapun kita bekerja akan menghabiskan banyak waktu untuk berkomunikasi antara satu sama lain, dan kita pun harus terus meningkatkan komunikasi kita melalui media apapun gitu. Nah, acara yang lumayan pastinya ditunggu-tunggu ya. Selanjutnya saya akan memberikan hadiah berupa voucher diskon 50% dari arus balik. Jadi nanti dari teman-teman yang di Semarang atau di luar Semarang boleh banget ikutan. Caranya gampang, yaitu jawab aja pertanyaan dari saya. Ada 3 pertanyaan. Udah siap belum? Udah siap semua atau belum nih buat jawab pertanyaan dari saya? Siap ya? Jawabnya langsung aja, bisa melalui kolom chat nggak apa-apa, atau menurut Kak Alif gimana nih, mau lewat kolom chat aja atau pakai mikrofon aja? Pakai mikrofon aja nggak apa-apa Kak, biar kedengeran suaranya si pemenang. Oke, baik. Oke, gitu aja ya, biar lebih fair juga. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 komponen pada komunikasi. Ayo, apa aja? Tadi kan udah dijelasin sama Kak Alif di awal-awal nih, diingat-ingat lagi coba. Siapa yang bisa jawab? Ayo, yang bisa jawab itu bisa dapat voucher diskon 50% dari arus balik cafe. Gitu. 50% lumayan banget loh ya. Ayo, siapa bisa? Saya Kak mau jawab. Siapa itu yang duluan? Aulia Ayu atau Safira nih kira-kira? Ayu. Aulia Ayu kali ya?
Gimana Kak Ayu? Gimana Kak Oleh Ayu? Jadi Jawabannya apa? ada 3, yaitu pengirim, pesan, sama penerima. Gimana nih Kak Alif, jawabannya benar nggak kira-kira? Ya, jawabannya benar. Nah, selamat nih buat Kak Ayu, bakalan dapat diskon 50% dari arus balik kafe. Jangan lupa dipakai diskonnya ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, masih ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang kedua itu, sebutkan nama saya sebagai moderator di sini. Ada yang tahu nama saya? Masa nggak tahu? Kan tadi sudah perkenalan. Siapa yang jawab itu? Safira. Perkenalkan nama dulu. Oh iya, perkenalkan saya Safira Ramalia, izin menjawab. Nama moderatornya itu Manafiana. Betul sekali. Selamat untuk Kak Safira mendapatkan diskon 50% dari arus balik kafe. Nanti dapat DM ya dari official arus balik kafe gitu. Kemudian ada pertanyaan yang terakhir. Sebutkan apa saja poin penting yang sudah dibicarakan tadi. Ini lumayan sedikit keras ya, kayak harus flashback lagi tadi Kak Alif bicara apa aja sih, apa yang dibicarakan dirangkum, poin-poinnya itu apa aja. Ayo, siapa nih yang bisa nih? Pertanyaannya terakhir ini loh ya, habis ini udah nggak ada pertanyaan lagi. Ayo, siapa bisa nih? Dapat 50%. Dapat voucher 50% gratis dari arus balik kafe. Lumayan banget kan dapat voucher 50% buat buka puasa di situ. Kalau misal di kos lagi bosan atau suntuk gitu kan. Ayo siapa bisa nih? Tinggal 1 orang aja. Izin jawab, Kak. Iya jawab. Iya silakan Kak Winda Winata. Kalau hal yang saya tangkap tadi yang lumayan penting kalau kita sebagai mahasiswa sih bagaimana cara kita berkomunikasi, terutama kalau kita berkomunikasi sama dosen gitu, gimana cara kita mengatur tata bahasa yang baik, terus bagaimana walaupun kita tidak berkomunikasi secara face to face, tapi kita juga harus tetap sopan gitu. Terus kalau kita bagaimana cara kita kayak mengatur tadi kan juga dijelasin tentang LinkedIn dan lain-lain itu kan termasuk profil kita ya. Bagaimana kita juga membangun image kita itu image yang baik gitu. Udah sih itu aja Kak. Baik, terima kasih buat Kak Winda udah berani berpendapat ya. Selamat buat Kak Winda mendapatkan voucher 50% dari arus balik kafe gitu. Nanti dapat DM dari officialnya ya, ditunggu.
Nanti bagi penjawab bisa menuliskan username Instagram agar nanti dapat dihubungi lebih lanjut oleh arus balik melalui direct message Instagram. Terkait dengan arus balik pada bulan Ramadan buka pukul, ingat ya, buka pukul 8 malam sampai jam 2 malam. Terus selalu ngadain promo-promo setiap hari Jumat, yaitu beli 2 kopi susu cuma Rp20.000 aja. Harganya itu cuma Rp20.000, murah banget kan? Jadi jangan sampai ketinggalan. Selanjutnya kepada peserta dipersilahkan untuk menyalakan kameranya dan memperlihatkan senyum terbaiknya. Saya akan melakukan sesi foto gitu. Ayo, yang perempuan bisa pakai kerudung dulu. Nggak apa-apa, ditunggu. Tapi jangan lama-lama. Biasanya yang perempuan kan kalau dandan terlalu lama gitu kan. Ini nggak usah lama-lama, udah cantik pasti. Ayo teman-teman. Ya udah. Mungkin malu-malu ya, atau mungkin udah pada lemes gitu ya, udah mau menunggu berbuka gitu kan. Mungkin ya dengan segala kemungkinan tadi udah di foto juga nggak apa-apa, yang penting buat dokumentasi aja. Mari kita akhiri acara pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikian serangkaian acara Let's Talk Professional Communication. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung sampai akhir acara. Jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran di, ingat ini bit.ly/feed, F-nya pakainya kapital, feedback, Let's Talk, L-nya pakai kapital, AM. AM-nya itu kapital. Nanti bisa ditulis di grup aja ya. Sekali lagi saya ulangi, bit.ly/feedback Let's Talk AM. Saran dari kalian semua sangat berarti bagi saya dan juga bagi Kak Alif juga. Saya selaku moderator undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik tutur kata maupun sikap, mohon dimaafkan. Wallahumma fi'ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, dadah. Bisa melanjutkan aktivitas.